Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diapuk oleh Ibu dosen Lia Kurniawati MPD dengan mata kuliah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini. Dan saya akan mengangkat tentang penilaian kegiatan di kelompok bermain KB dan Taman Penitipan Anak atau TPA. Semoga bermanfaat. Penilaian kegiatan di kelompok bermain KB dan Taman Penitipan Anak atau TPA. Yang pertama yaitu evaluasi atau penilaian adalah proses yang dilakukan secara sistematis, meliputi pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, pemberian keputusan tentang data atau informasi yang dikumpulkan. Sedangkan yang kedua, penilaian kegiatan di KB dan TPA merupakan proses evaluasi yang dilakukan mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan input, proses, dan output. Yang ketiga, aspek yang dievaluasi mencakup aspek perkembangan anak dan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, penilaian dan evaluasi pada modul ini digunakan dengan maksud dan arti yang sama. Prinsip-prinsip penilaian terdiri dari keterpaduan, komprehensif, berkesinambungan, objektivitas, relevansi, keteraturan, valid, mendidik, berorientasi pada perkembangan anak, terbuka, dan bermakna. Yang keenam, bentuk-bentuk penilaian bergantung pada penilaian teknik penilaian yang digunakan. Yang ketujuh, teknik penilaian terdiri dari dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sedangkan teknik non-tes terdiri dari teknik observasi, wawancara, angket, dokumentasi, portofolio, dan sosiomateri. Yang kedelapan, penilaian yang digunakan di kelompok bermain dan tempat penitipan anak lebih banyak bersifat naratif atau kualitatif daripada perhitungan secara kuantitatif. Teknik yang lebih banyak digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan portofolio. Masing-masing teknik memiliki ciri-ciri dan langkah-langkah penggunaan. Proses penilaian berbasis setara di KB dan TPA. Langkah-langkah penyusunan penilaian secara detail adalah menyiapkan pedoman atau instrumen penilaian, menyiapkan format penilaian, menyiapkan alat perekam data seperti alat tulis, buku catatan, tape recorder, kamera, dan handycam. Melakukan pengamatan secara mendalam, mencatat atau merekam semua kejadian, mengecek data dari berbagai sumber, merekapitulasi data, menganalisis dan menafsirkan data, mengambil keputusan, dan melaporkan penilaian. Kedua, langkah melakukan asesmen atau penilaian perkembangan anak adalah langkah umum terdiri dari review, peripheral information, memeriksa data yang berkaitan dengan anak, mendapat hasil yang relevan tentang semua kondisi anak, menggali perilaku yang berhubungan dengan masalah anak, melakukan observasi terhadap anak dalam berbagai setting, mempersiapkan standar tes yang sesuai dengan usia anak, menginterpretasi hasil tes. Langkah khusus terdiri dari merencanakan asesmen perkembangan dalam lesson plan, melakukan perekaman data melalui berbagai teknik. Rekap semua data berdasarkan hasil perekaman data, menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan semua data. Proses sama dengan kegiatan belajar mengajar. Bentuk penilaian termasuk dalam teknik observasi adalah daftar nama, jurnal refleksi, catatan anekdot, checklist, perhitungan frekuensi, wawancara atau interview,
Pencatatan waktu, skala penilaian, hasil karya, teknologi, laporan kekerasan pada anak-anak, program asesmen. 4. Tujuan melakukan penilaian adalah untuk membantu atau mengetahui perkembangan anak secara umum dalam pengasuhan, berpikir, dan tingkat kepercayaannya. Perencanaan ini dapat berjalan sukses mencapai tujuan apabila dilakukan atau didukung oleh pengukuran kemajuan, lingkungan atau kurikulum untuk membantu perkembangan anak secara individual, dokumentasi perkembangan anak berbagi dengan keluarga. Yang kelima, penilaian kegiatan di KB dan TPA mencakup penilaian atau asesmen perkembangan anak, yaitu aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, dan psikomotorik. Ini kegiatan belajar mengajar mencakup tujuan atau kemampuan materi, metode, media, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.